Tarkib al-mansubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifalakum nafsi ismil kamil Nika Fitriani Dunani Nika Ana min fasli Jim. Selamat menonton. Apa itu hal? Nah, sebelum pembahasan ke bentuk-bentuk dari hal, aku pengen jelasin nih apa itu hal dulu. Jadi, hal adalah al-halu wal ismul mansub. Hal adalah isim yang dinasobkan, al-mufassiru yang menafsiri, liman bahama untuk apa saja yang belum jelas atau samar, minal hayati dari beberapa tingkah atau keadaan. Apa saja nih bentuk-bentuk dari hal? Jadi, bentuk hal itu terbagi nih menjadi dua bagian, yaitu pertama mufrad, yang kedua adalah ghairu mufrad. Jadi, teman-teman nih, ghairu mufrad itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu ghairu mufrad jumlah dan yang kedua itu ghairu mufrad syibhul jumlah. Jadi, ghairu mufrad itu ada dua bagian. Nah, di dalam hal jumlah itu terbagi lagi teman-teman nih menjadi dua bagian. Yang pertama hal jumlah ismiyah dan yang kedua hal jumlah fi'liyah. Sedangkan syibhul jumlah juga terbagi menjadi dua nih. Yang pertama syibhul jumlah jar majrur dan yang kedua syibhul jumlah dzaraf. Nah, jadi kesimpulan dari bentuk-bentuk hal itu yaitu hal itu terbagi menjadi dua, yaitu hal mufrad dan hal ghairu mufrad. Hal mufrad contohnya ja'a jaidun rakiban, sedangkan hal ghairu mufrad terbagi lagi nih menjadi dua bagian, yaitu ghairu mufrad jumlah dan ghairu mufrad syibhul jumlah. Di dalam ghairu mufrad jumlah terbagi lagi nih menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Sedangkan di syibhul jumlah juga terbagi dua nih, yaitu jar majrur juga dzaraf. Nah, itu dia kesimpulan dari bentuk-bentuk hal jumlah nih. Lanjut lagi ke pembahasan contoh-contoh hal jumlah. Jadi, sebelum kita nih ke contoh-contoh hal jumlah, kita harus tahu tuh syarat-syarat untuk memenuhi hal jumlah itu. Nah, syarat-syarat hal jumlah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, isim ma'rifah. Yang kedua, ba'dahul jumlah. Jadi, sesudah isim ma'rifah itu ada bentuk jumlah. Yang ketiga, wujudur robit, adanya pengikat. Nah, pengikat di sini bentuknya berupa huruf waw ataupun domir. Dan yang terakhir, ijabatu su'alun kaifa, menjawab bagaimana soal. Nah, itu dia syaratnya. Contoh hal jumlah ismiyah. Ini dia nih contoh pertama dari pembahasan hal jumlah, yaitu contoh dari hal jumlah ismiyah. Apakah sudah memenuhi dari syarat hal jumlah nih? Mari kita tebak. Jahabtu ilal bahri amwajuhu aliyah. Aku pergi ke pantai, gelombangnya naik. Di sini al bahri merupakan isim ma'rifah nih karena ada alif lam. Juga al bahri merupakan sahibul hal. Nah, yang kedua, syarat dari hal jumlah katanya sesudah isim ma'rifah adanya jumlah. Nah, di sini bentuk jumlahnya ada nih, yaitu amwajuhu aliyah. Yang ketiga, adanya pengikat atau wujudur robit. Nah, bentuk wujudur robit di contoh soal ini ada, yaitu berupa domir hu. Nah, yang terakhir, ijabatu su'alun kaifa, menjawab bagaimana soal. Nah, apabila nih ditanya bagaimana keadaan gelombang di pantai, maka jawabannya jahabtu ilal bahri amwajuhu aliyah. Maka contoh ini sudah memenuhi syarat. Lanjut nih ke contoh yang kedua dari contoh hal jumlah ismiyah. Apakah sudah memenuhi dari syarat hal jumlah?
Mari kita coba. Qara'al ustadzul Qur'ana wa huwa jalisun. Di sini qara'a menjadi fi'il madi mabniun ala fathah. Al ustadzu menjadi fa'il marfu'un bid dhammah. Al ustadzu juga merupakan sahibul hal. Al Qur'ana menjadi maf'ul bih mansubun bil fathah. Huruf waw menjadi huruf athof mabniun ala fathah wa huwa rabit. Huwa menjadi mubtada marfu'un bid dhammah, sedangkan jalisun menjadi khabar mubtada marfu'un bid dhammah. Maka jumlahnya menjadi wal jumlatul ismiyah huwa jalisun fi mahalli nasbin halun bi rabit waw. Di sini syarat hal jumlah tadi apakah sudah memenuhi nih? Yang pertama isim ma'rifah. Nah, di sini isim ma'rifahnya adalah al ustadzu yang berbentuk alif lam. Nah, yang kedua, sesudah isim ma'rifah ada jumlah. Nah, di contoh ini bentuk jumlahnya berupa wahwa jalisun. Yang ketiga adanya pengikat. Nah, di contoh ini pengikatnya ada dua nih. Yang pertama huruf waw dan yang kedua ada domir berupa domir huwa. Yang keempat menjawab soal. Apakah sudah menjawab soal nih? Apabila ditanya apakah Ustadz membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, maka jawabannya qara'al ustadzul Qur'ana wa huwa jalisun. Maka jawaban dari ini sudah memenuhi syarat dari hal jumlah nih. Waw di hal bermakna id. Nah, ini dia contoh ketiga atau yang terakhir dari hal jumlah ismiyah, yaitu ja'a jaidun wasyamsu tatlu'u. Apakah sudah memenuhi syarat hal jumlah nih? Mari kita tebak. Ja'a jaidun wasyamsu tatlu'u. Jaid datang ketika matahari terbit. Zaid menjadi sahibul hal. Juga Zaid merupakan isim ma'rifah. Yang kedua yaitu sesudah Zaid adanya jumlah, yaitu wasyamsu tatlu'u merupakan bentuk jumlah nih. Yang ketiga adanya pengikat. Nah, di sini bentuk pengikatnya adalah huruf waw, di mana huruf waw dalam hal merupakan bermakna id. Ingat, apabila huruf waw di hal maka bermakna id. Yang terakhir, apakah menjawab soal. Nah, apabila ditanya apakah Zaid datang ketika matahari terbit, maka jawabannya ja'a jaidun wasyamsu tatlu'u. Maka contoh soal ini merupakan syarat. Contoh hal jumlah fi'liyah. Lanjut nih ke contoh hal jumlah fi'liyah. Apakah sudah memenuhi dari syarat hal jumlah? Mari kita tebak. Ja'a Muhammadun yatabassamu. Nah, Muhammadun di sini merupakan sahibul halnya dan bentuknya isim ma'rifah. Sesudah isim ma'rifah adalah jumlah. Nah, di sini jumlahnya itu yatabassamu. Nah, habis itu adanya pengikat di sini. Bentuk pengikatnya tersembunyi di dalam fi'il yatabassamu berupa domir huwa. Maka domir huwa itulah menjadi robit atau pengikatnya. Yang terakhir, apakah sudah menjawab soal nih? Apabila ditanya, apakah Muhammad datang dalam keadaan tersenyum? Maka jawabannya, ja'a Muhammadun yatabassamu. Maka contoh soal ini sudah memenuhi syarat dari hal jumlah. Bentuk robit bisa saja tersembunyi, bukan selalu nampak. Contoh kedua dari hal jumlah fi'liyah nih, apakah sudah memenuhi dari syarat hal jumlah? Mari kita tebak. Qara'al ustadzul Qur'ana yajlisu ala kursiyyu. Qara'a di sini menjadi fi'il madi mabniun ala fathah. Al ustadzu menjadi fa'il marfu'un bid dhammah dan merupakan sahibul hal. Al Qur'ana menjadi maf'ul bih mansubun bil fathah. Yajlisu menjadi fi'il mudhari marfu'un bid dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi taqdiruhu huwa. Ala menjadi huruf jar mabniun ala fathah. Dan yang terakhir, al kursiyyu menjadi majrurun bi ala wa alamatun jarihi. Maka jumlahnya menjadi wal jumlatul fi'liyah fi'il fa'il yajlisu fi mahalli nasbin. Apakah sudah memenuhi syarat hal jumlah nih? Mari kita tebak. Al ustadzu di sini menjadi isim ma'rifah karena ada alif lam. Juga merupakan sahibul hal nih. Yang kedua, sesudah isim ma'rifah adanya jumlah. Nah, bentuk jumlah di sini ada yaitu yajlisu ala kursi. Yang ketiga, adanya pengikat. Nah, di sini pengikatnya juga tersembunyi nih di dalam fi'il yajlisu yang berupa domir huwa. Maka domir huwa itulah yang menjadi robit atau pengikat. Yang terakhir, apakah sudah menjawab soal nih? Nah, apabila ditanya, apakah Ustadz membaca Al-Quran
dalam keadaan duduk di kursi? Maka jawabannya, qara'al ustadzul Qur'ana yajlis 'ala kursi. Maka contoh soal ini sudah memenuhi syarat dari pembahasan materi hal jumlah. Semoga yang menyaksikan ataupun menonton video dari materi aku nih dari awal sampai akhir mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video aku. Dan kalaupun ada kekurangan dari pembahasan aku, mohon dimaklumin. Juga aku mohon like kepada teman-teman semua nih. Syukran alal istima ila syarhi min halil jumlah wa afwan ala kulli nawakis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.